Itulah ketika kamu sekalian Bani Israel maksudnya, membunuh seseorang, lalu kalian saling bertengkar, saling menuduh maksudnya, tentangnya. Sedang Allah hendak mengungkapkan, memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Ini sebenarnya awal mula permasalahannya dari ayat 6-7 sebenarnya. Ayat 6-7 kan langsung, dan Allah memerintahkan kepada kalian hendaklah menyembelih, kan itu. Itu langsung penyelesaiannya sebenarnya. Jadi ayat ini sebenarnya awal mula terjadi perselisihan, perdebatan kan ayat ini. Jadi seakan-akan yang awal mula jadi masalah itu malah ditempatkan di terakhir ya, di ayat setelahnya ya. Atau juga bisa diambil keterangan, kalau ada masalah sebenarnya Allah langsung mengirimkan jawabannya aslinya. Kan itu. Hanya orang itu tidak menangkap ya. Orang itu tidak menangkap jawaban Allah itu, atau jalan keluar itu nggak menangkap. Malah berdebat, membantah dan sebagainya. Artinya setiap ada masalah pasti Allah segera mengirimkan penyelesaiannya, jalan keluarnya aslinya. Malah di situ kan, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai buah ejekan? Kemudian Musa berlindung, aku berlindung pada Allah kalau aku termasuk orang yang bodoh. Apa bodoh itu? Ya tidak mengerti masalah itu sendiri sebenarnya. Atau yang berganti dirinya. Coba nanti kita tunjukkan beberapa ayat tentang kebodohan kita yang barangkali tidak kita sadari. Mendoakan anak itu baik apa enggak kira-kira? Hai kan? Tolong bacakan surat Hud. Tadi kan surat Hud 46, 47. Kira-kira apa? Nanti Allah menunjuk, bodoh kamu gitu nanti. Kita bodoh selama ini nggak tahu. Tapi selalu berbahagia dengan kebodohannya. 46 dulu. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang. Tuh kan? 46 itu ya. 47-nya jawabannya di situ. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Saya nggak akan menerangkan dua ayat itu, tolong cerna sendiri sampai kapanpun cerna sendiri. Karena diterangkan pun jangan jadi belum juga menyambung ke situ, malah nggak selesai-selesai. Kalau diringkas, orang bodoh itu belum mengenal Tuhannya. Mengenal dengan hati maksudnya, bukan dengan ucapan. Kalau ucapan semuanya mengatakan, aku kenal Allah, aku bermakrifat kepada Allah. Ucapannya begitu. Tapi hatinya belum kenal. Apa buktinya? Masih banyak melakukan kedoliman, entah disadari atau tidak. Entah kedoliman untuk dirinya maupun kedoliman untuk sesamanya. Itu fakta yang jelas bagi orang-orang yang hatinya telah Allah bukakan. Dengan kebenaran, dengan cahaya, dengan nur Allah itu sebenarnya. Maka ayat ini kembali, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang. Yang kisah itu kan seorang Yahudi, ada yang kaya itu, kemudian nggak punya anak, ternyata sepupunya, dua orang yang membunuhnya kan itu. Setelah membunuh, dia kan dibuang ke, malah di depan rumah orang lain kan, biar orang itu yang dituduh kan, kan, itu pembunuhnya kan itu. Sehingga semuanya tidak tahu siapa pembunuhnya. Hakim pun tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Baru ayat 67 itu Musa, ini perintah Allah agar kamu menyembelih seekor sapi betina kan itu. Tapi mereka nggak mau juga, nggak patuh dengan nabinya, dengan perintah itu. Padahal perintah itu kalau dilakukan dengan segera, selesailah sudah urusan itu. Tapi bertele-tele membantah ini sampai menemukan ayat yang 71 itu, hampir-hampir mereka tidak akan menyembelihnya karena di samping sulit juga mahal harganya kan kemarin itu. Jadi kebodohan itu sungguh halus, tidak terasa. Tapi merasa paling hebat, paling pandai dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Nah, di ayat ini saling tuduh menuduh karena semuanya kan tidak mau mengakui perbuatannya.
Padahal kalau jujur saja selesai sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Jujur itu menyelesaikan seluruh urusan aslinya. Tidak menutupi, tidak membohongi, ya tidak membodohi diri sendiri termasuk itu. Sehingga saling tuduh menuduh dengan bertengkar. Maka itu ada wakaf di situ. Sedang Allah hendak mengungkapkan, menerangkan, menyingkapkan, memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan, yaitu dengan cara menyembelih seekor sapi betina, kemudian pukullah orang yang mati itu dengan sebagian atau salah satu anggota tubuhnya. Keterangannya kan dengan lidahnya atau dengan ekornya kan itu. Setelah dipukul, maksudnya jasad yang meninggal itu maka hidup sesaat, kemudian menunjukkan ini loh pembunuh saya. Sehingga keputusannya yang membunuh hari itu juga dibunuh juga dan tidak mendapatkan warisan. Karena yang dibunuh itu kan orang paling kaya, ingin menguasai hartanya sebenarnya. Itu diantara kisahnya. Sedangkan Allah hendak mengungkapkan, memperlihatkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya Allah itu selamanya nggak akan bisa kita bohongi gitu loh sebenarnya. Kalau orang kenal Allah, berarti kan juga nggak mau berbohong kita. Untuk apa? Sampai kapanpun Allah tetap tahu. Sampai akhirat pun Allah tetap akan membalasnya jika tidak bertaubat. Itu aja sebenarnya. Jadi kebodohan yang nyata tapi tidak kita rasakan kalau kita masih sering berbohong, menipu, mengelabui ini dan itu. Itu saja sebenarnya. Ayat ini ya, kesimpulannya. Kalau diringkas, orang yang kenal Allah dengan benar-benar, dengan sebenarnya, maka rela dia berkata jujur. Ingin dia cenderung untuk berbuat adil. Itu aja sebenarnya. Jadi jujur, adil, dan menegakkan kebenaran itu aja. Itu orang yang beriman, itu orang mukmin kepada Allah. Dan Allah selalu bersama dengan mereka. Ada satu kalimat ya, mungkin entah pernah kita dengar apa enggak, dari Imam Ali atau dari Abu Bakar. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku ya dengan Tuhanku. Karena Allah yang mengajarku sendiri sebenarnya. Aku mengenal Allah itu Allah sendiri yang mengajarku. Atau juga Rasulullah kan pernah menyampaikan, aku beradab, berakhlak, ya karena Allah sendiri yang mengajar akhlak kepadaku. Tolong rasakan itu. Misalnya di ayat Ad-Dariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu tidak kamu memperhatikan ada apa? Betapa Allah itu ya dekat sekali sebenarnya. Wa ma'akum aina ma kuntum. Di Al-Hadid. Kemanapun kamu berada, dia Allah ya selalu bersamamu. Artinya kalau hati itu merasakan itu, mampukah kita menghina seseorang? Padahal di hadapan orang yang kita hina itu ada nggak Allah di situ? Katanya selalu bersama Allah kita. Ada kan? Kalau benar menyaksikan hatinya, nggak jadi. Contohnya satu contoh kisah. Imam Ali mau menebas musuhnya, kan siap ditebas itu, diludahi kan? Imam Ali berkata dalam hatinya, aku tidak ingin membunuh itu karena nafsuku, karena aku marah. Kalau karena nafsuku, niatnya, aku juga nggak dapat apa-apa. Akhirnya ditinggal. Malah orang itu kan, loh, begitu akhlak Islamnya. Akhirnya orang jadi masuk Islam. Sementara itu mungkin, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman pada hati kita masing-masing, bagaimana bermakrifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan sampai kapanpun, atau saat ini, setiap saat, pada waktu kapan saja, di mana saja, seluruh hari-hari 24 jam itu Allah selalu memberikan pelajaran pada hati-hati orang yang memang menginginkan mengenal Allah saja. Maka berdebat itu ya yang kenal dengan perdebatan itu akan tertawa. Bahkan mungkin tertawa dan menangis itu sudah biasa. Artinya sama saja dia ada bedanya. Kaya miskin, sehat sakit itu ya bagi orang yang bermakrifah ya seperti itu aja. Maka kalimat la khaufun alaihim yahzanun itu berkali-kali. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan itu bagi orang yang mengenal Allah, bagi orang ujungnya sudah dijelaskan maka anu ya takun. Dan iman dan bertakwa itu aja sebenarnya. Dan semua orang mengatakan kan beriman dan bertakwa, tapi faktanya hatinya, perbuatannya selalu menyakiti sesamanya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Barangkali itu saja kurang lebih dari kami. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah hanya memahamkan kita saja. Selama ini Quran sudah kita baca berkali-kali. Entah sampai sudah berapa lama bisa jadi. Tapi entah apa pengaruhnya kira-kira sampai hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
izin dan tafsirnya sudah baik. Selanjutnya yaitu menutup karena kan ada sekjen